Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah adada ma bi'amillah salatan daimatan bidawami waqillah wa ala alihi wa sahbihi ma'adhaqatillah wa farjahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami hormati, ada hadis yang telah kita bahas kemarin, yaitu da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang ragu dan beralihlah kepada yang tidak meragukan. Kata lain daripada tidak meragukan itu adalah yakin. Nah, di dalam kaidah usul fikih, hadis ini erat dengan kaidah yang para alim ulama ciptakan untuk ketentraman kita atau kebaikan kita di dalam beribadah, yang nanti dikonsepkan dengan sebutan al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang, tidak bisa dikalahkan ya dengan keraguan. Manakala yakin telah ada, maka yang ragu itu pasti akan terkalahkan. Nah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal yang lainnya, maka ini juga menjadi hal yang patut kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dikatakan al-yakin lughah, yakin secara bahasa al-istiqrar, ya, kemantapan. Makhudun min qaulihim, diambil dari pepatah mereka, yakin bil ma'u fil haud, ya, air dalam baskom atau dalam kolam itu tenang. Idza istaqarra, apabila air tersebut menetap di situ. Al-muradu bihi, yang dimaksud dengan kata yakin tadi, al-ilmu alladzi la taraddada ma'ahu, la taradduda ma'ahu, pengetahuan yang di dalamnya tidak ada keraguan. Wastilahan, dan yakin secara istilah adalah tumaninatul qalbi wastiqrarul ilmi fihi, tenangnya hati dan mantapnya pengetahuan. Au huwa al-i'tiqadul jazim, atau juga disebut sebagai keyakinan yang pasti. Nah, sementara lawan daripada yakin itu adalah ragu, ya, disebut dengan asyak. Ya, asyak lughatan at-tadakhul, ya, keraguan secara linguistik adalah intervensi, ya. Ada campur tangan lain yang mengganggu, kira-kira begitu, terhadap sesuatu yang sudah kita yakini. Wa dzalika li anna syak yatadakhalu alaihi amrani. Ya, karena syak itu masuk ke dalamnya dua perkara, la yastati'u tarjih bainahuma, di mana antara dua perkara tersebut tidak bisa dipilih dan dimenangkan dan diunggulkan daripada salah satu keduanya. Maka itu disebut dengan syak, ya. Kalau kita bandingkan misalnya begini. Kita misalnya punya anak di luar negeri, ya, baru pulang nih habis sekolah misalnya. Kita disuruh jemput, ya, orang tuanya mungkin, ya, kita girang sekali anak kita pulang, ya, naik pesawat dia bilang sama kita, "Bapak, nanti saya pulang tolong jemput ya, saya pakai jas hitam dan baju putih," begitu, ya. Ternyata yang pulang pada waktu itu bukan dia saja, ya, teman-teman yang lainnya juga pulang juga bareng-bareng, dan ternyata tidak satu orang yang memakai jas hitam dengan baju dalam putih, begitu, ya. Dari jauh kelihatan tuh, ya, ada orang turun pakai jas hitam baju putih lah. Dari jauh kan kita nggak bisa ngelihat pasti mukanya yang mana, ya. Sudah ada beberapa orang yang turun hampir sama menggunakan baju yang sama. Kita tidak bisa memilih dan mengunggulkan mana di antara orang-orang yang turun dengan menggunakan jas hitam baju putih tersebut, baju dalam putih tersebut sebagai anak kita.
Akhirnya kacau kita tuh, wah mana anak saya kalau begitu ya. Nah itu disebut dengan keraguan, di mana salah satu di antara yang lainnya tidak dapat kita pastikan ya bahwa itu adalah anak kita begitu. Nah itu kira-kira gambarannya seperti itu. Itu namanya disebut dengan syak namanya. Wastilahan, sedangkan secara istilah atau radud baina wuqusyai wa adamihi. Ya, ragu-ragu ya, mundar-mandir kalau bilang, bimbang juga antara terjadinya sesuatu atau tidaknya. Nah, itu juga dimaknai dengan ragu secara istilah. Wal muradu bil qaidah, sementara yang dimaksudkan dengan kaidah di atas, an-nasyak idza warada 'alal insan, bahwa keraguan apabila ada pada diri manusia, wa kana 'indahu yaqinun sabiqun, sementara ada yakin yang lebih mendahuluinya, fa innahu la yaltafitu ila syak, maka dia manusia itu tidak boleh menoleh kepada yang ragu ya. Jadi kalau udah ada yang yakin, timbul yang ragu, maka harus mempertahankan diri kepada yang yakin, nggak boleh kepada yang ragu. Bayar ji'u fil hukmi la yaqini sabiq alaihi, akan tetapi dia harus kembali kepada hukum ya yang yakin yang telah lebih dahulu atasnya. Nah, nanti banyak kaidah-kaidah ini terrealisasi dalam bentuk-bentuk kehidupan kita sehari-hari. Dalil-dalil yang terkait dengan yakin ini adalah yang pertama minal kitabil aziz, dari Al-Qur'an. Allah berfirman misalnya, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Ya, kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan, sementara dugaan tidak cukup untuk menjadi bukti kebenaran. Di situ ada kata zan, mendekati dengan syak juga, ya artinya ragu. Jadi dengan demikian, kalau ada orang yang mengikuti keraguan, maka keraguan itu tidak bisa menjadi bukti kebenaran. Ya, maka yang bisa menjadi bukti kebenaran adalah sesuatu yang yakin, gitu ya. Kalau yang zan, yang dugaan, itu tidak boleh dijadikan sebagai patokan untuk menetapkan sesuatu. Maka bahasa kita seringkali ya ada kata-kata husnuzon dan su'uzon ya. Kita disuruh untuk berhusnuzon kepada siapa saja ya. Walaupun su'uzon juga ya tidak selamanya buruk begitu ya. Dengan maksud kalau su'uzon itu adalah sebagai tindakan waspada gitu ya. Tapi kalau su'uzon adalah memang berburuk sangka, itu memang salah ya. Kita menyangka orang dengan tampilannya yang buruk, kita anggap dia sebagai orang jahat gitu misalnya ya. Nggak boleh. Nggak selalu orang yang tampilannya buruk lalu dia juga adalah jahat, karena banyak orang yang tampilannya baik, tampilannya keren, malah lebih jahat lagi gitu ya. Nah, maka dugaan-dugaan yang sedemikian itu tidak dibenarkan dan tidak boleh dijadikan sebagai data hukum. Kemudian ada dalil-dalil dari sunnah-sunnah Nabi, sunnah yang suci. Misalnya sabda Rasulullah, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Apabila salah seorang di antara kalian menemukan atau merasakan di perutnya sesuatu, lalu merasa bingung apakah keluar sesuatu atau tidak ya, maka dia tidak boleh keluar dari sholatnya sampai betul-betul dia mendengar sesuatu atau dia merasakan baunya. Maaf ya, lagi sholat nih, perut kita keradak-keruduk gitu misalnya, mungkin karena masuk angin atau makan sesuatu yang ya menyebabkan perut kita tidak nyaman begitu. Nah, ini sholat kita batal atau enggak? Ya, jangan dibatalkan dulu sholatnya sampai betul-betul kita rasakan ada sesuatu yang memang suara yang betul-betul keluar suara, ada suaranya begitu, walaupun ditahan-tahan tetap ada tuh. Ya, mungkin suaranya tidak ada, maka kemudian pilihan keduanya awiyajidu rihan, atau dia mencium baunya. Mohon maaf kan kalau kentut kita ada dua pilihan ya. Ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Tapi baunya kan mesti ada gitu kan. Nah, manakala ada terdengar suara yang keluar baru batal.
atau ada terasa bau yang keluar yang terasa itu, nah baru dinyatakan batal. Kalau suara tidak ada, bau tidak ada, perutnya keruduk-keruduk begitu, nggak boleh membatalkan sholat. Ya, karena apa? Memang belum batal kalau begitu. Ya, karena ragu atas keluarnya sesuatu itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan hukum, yaitu batalnya sholat atau batalnya wudhu. Kenapa harus yakin? Tidak ada sesuatu yang keluar dan tidak ada suara yang terdengar, tidak ada bau yang tercium, itu tidak menjadikan batalnya wudhu. Kalau begitu, otomatis maka sholat kita juga tidak batal. Qala Nawawi rahimahullah. Nah, maka hadis yang kemarin kita baca, dak ma yaribuka ila ma la yuribuka, sampai sekarang nih hadis misalnya tentang keluarnya sesuatu, itu tidak boleh kita berpegang kepada yang ragu. Maka kemarin Nabi memerintahkan kepada kita tinggalkan yang ragu, beralih kepada yang tidak ragu. Yang tidak ragu kan maksudnya adalah yang yakin begitu, ya. Nah, bukti bahwa kita yakin, kata Imam Nawawi, itu adalah menetapkan bahwa apabila kita terjadi pada perut kita sesuatu, selagi belum keluar angin, belum tercium sesuatu yang bau, nah itu dinyatakan tidak batal sholat dan tidak batal wudhu, harus melanjutkan, boleh melanjutkan sholatnya, begitu, ya. Yang kedua, kata hadis sebagai dalil, wa fi sahihain an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan dari Abdullah bin Zaid, beliau berkata, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salati. Ya, diadukan kepada Nabi tentang seseorang yang membayangkan adanya sesuatu yang terjadi di dalam salat. Qala, Nabi menjawab, la yansarif atau la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Orang tersebut tidak boleh berpaling, tidak boleh membatalkan wudunya, membatalkan sholatnya, sampai betul-betul dia mendengar sesuatu atau merasakan bau. Nah, ini kan kalau udah mendengar suara kan berarti memang, maaf, suara kentutnya kan begitu kan. Atau kalau kentutnya mungkin tidak bersuara tapi ada baunya. Nah, ini yang sudah menjadi yakin kalau begitu. Kalau tidak mendengar suara, kalau tidak mencium bau, maka kita tidak dinyatakan sebagai batal salat kita. Menahan kentut atau menahan kencing atau menahan buang air besar sebenarnya sih memang makruh di dalam sholat, tapi tidak membatalkan. Misalnya aja begini, kita udah sholat nih, ya, sholatnya berjamaah, kan sayang-sayang nih kalau kita batalin begitu, ya. Udah sholat berjamaah, pada rakaat-rakaat terakhir itu terasa tuh, ya, perut kita nggak nyaman begitu. Nah, maka daripada nanti kita batalkan, maka sholat berjamaah kita batal, harus kita ngulang dengan sholat sendirian begitu. Itu mungkin pahalanya bisa menjadi kurang kali begitu, ya. Ah, maka kita tahan saja, walaupun hukumnya makruh tapi tidak batal, gitu, ya. Hukumnya makruh tidak batal. Terus tidak batalnya itu harus kita yakini bahwa memang tidak keluar sesuatu dan tidak tercium bau. Maka selagi kita mampu menjaganya sehingga kita tidak merasakan adanya suara yang keluar dan tidak merasakan adanya bau yang kita cium, maka sholat kita nggak batal, gitu, ya. Nah, sehingga kan kita bisa menyelesaikan sholat berjamaah kita dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak kan akhirnya jadi batal kalau begitu, ya. Padahal misalnya sholatnya sudah tanggung, ya, udah rakaat terakhir misalnya, ternyata terasa pengen kencing misalnya, atau yang lebih diberitakan dalam hadis ini adalah pengen keluar angin misalnya begitu, maka dijaga perutnya jangan sampai keluar. Dan memang tidak keluar, tidak ada angin yang keluar, tidak ada bau yang tercium, ya berarti nggak batal kalau begitu, ya. Nah, ini menjadi penting bagi kita, walaupun mungkin nanti menahan kencing, menahan kentut, maaf, ya, itu sesuatu yang makruh. Tetapi di sisi lain sholat kita memang tidak batal, ya, tidak batal. Daripada sholat jamaahnya ikut batal, mendingan ya kita jaga saja dulu gitu. Jangan sampai nanti akhirnya sholat jamaah kita itu menjadi berkurang nilainya begitu, ya.
Ini penting dalam kehidupan kita beribadah, karena jangan kita gampang-gampangin dikit-dikit terasa sesuatu, ya kita rasain, batalin sholat, ya jangan. Karena selagi memang tadi patokannya tidak ada bau dan tidak ada angin yang keluar, itu tidak batal, ya. Jangan hanya karena perutnya mungkin gak nyaman kali begitu, ya mungkin keruduk-keruduk kalau bisa masuk angin atau segala macam, itu tidak membatalkan, ya. Sehingga ya harus dijaga baik-baik sholat berjamaahnya tadi tuh, ya. Jangan mengedepankan batalnya, ya. Kita harus mengedepankan sholat berjamaahnya, karena kalau udah batal sholat berjamaahnya, mau nggak mau nanti kita harus ngulang pasti sholatnya sendirian. Belum tentu kita sholat berjamaah berikutnya sebanyak ya yang bersama imam pada sholat berjamaah tadi. Kan fadilah berjamaah tentu lebih penting untuk kita kedepankan daripada hanya sekedar ya menjaga perut gitu misalnya, padahal belum tentu batal, tapi ternyata kita sudah keluar saja dari sholat, ya. Nah ini tidak boleh, harus kita yakinkan bahwa betul-betul dia ya merasakan ada ya angin yang keluar dan ada bau yang dia cium gitu, ya. Ini pastiin begitu dalam sholat, karena menjaga berjamaah itu jauh lebih penting, ya. Selagi memang itu bisa kita jaga, jagalah kalau begitu, ya. Yang ketiga hadis bagi dalil, warwa Muslim an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla atsalatan am arba'an falyatruhi syakka wal yabin ala mastayqana." Ya, idza syakka, apabila ragu-ragu, ahadukum, salah seorang di antara kalian, fi salatihi, di dalam salatnya, falam yadri, sampai dia tidak tahu lagi, kam shalla, berapa dia sudah melaksanakan salat, asalatan am arba'an, apakah sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, fal yatrahi syakka, maka hendaknya dia melempar, membuang yang ragu-ragu, wal yabin ala mastayqana, dan harus membangun, mengambil yang menjadi yakin. Nah, nanti kalau dia mengambil yang yakin, ya apapun yang terjadi, ya, tapi di belakang nanti tsumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallima. Nanti dia harus, atau disunahkan, ya, disunahkan sujud 2 kali. Kalau dalam fikih kajiannya disebut dengan sujud sahwi, ya, qabla ay yusallima, sebelum dia mengucapkan salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu, kalaupun dia salat 5 rakaat, biarkan saja, dianggap genap salatnya. Salatnya kan 4 rakaat paling banyak, tapi karena dia ragu kan akhirnya menjadi 5, begitu, ya. Nah, maka biarin menggenapkannya. Wa in kana shalla itmaman li arba'in, kalau memang dia salat sudah sempurna menjadi 4 rakaat, kana targhiman li syayatin, yang demikian itu bisa, ya, dianggap mematahkan semangat syaitan. Nah, ini kan kita sering kali begini nih. Ini pentingnya kita melaksanakan sholat jamaah di sini nih, ya. Kemungkinan besar yang terjadi kayak begini nih, yang pertama adalah kalau kita sholat sendirian, ya. Sholat sendiri pasti lebih banyak gangguannya daripada sholat berjamaah, ya. Kalau kita sholat berjamaah, setidak-tidaknya kalaupun kita tidak khusyuk gitu, masih ada, ya, pemimpin kita yang mengarahkan kita. Sholat, udah pokoknya pikiran kita kacau lah pokoknya. Cuman ya baca-baca doang, entah tuh pikiran kita ada di mana. Tapi yakin, ya, seberapa pun yang kita sholat pasti benar, karena imam kita, ya, ada apa, sholat kita ada imam yang memimpin, gitu, ya kan. Tapi kalau kita lagi kacau-kacaunya gitu, pikiran kita apa segala macam, sholat sendirian, udah, ya, nggak tahu tuh berapa rakaat yang harus kita, yang sudah kita kerjakan. Nah, sekarang berdasarkan hadis ini, ya,
berapapun kita sholat kemudian ragu. Nah, ragunya itu berapa gitu ya. Anggap kalau kita memang di sini dicontohkan oleh Nabi sholatnya sholat yang 4 rakaat nih biasanya begini, karena Nabi kan menyebutnya ada 3 ada 4 gitu kan ya. Sementara kan sholat yang paling banyak 4 rakaat. Maka kalau sudah keraguan tiba pada diri kita, nih sholat udah 4 rakaat atau 3 rakaat ya, maka kita harus ambil yang sedikit kalau begitu ya. Di antara keraguan 3 atau 4, maka kita harus ambil yang 3 kalau begitu. Karena 3 sudah pasti gitu ya. Itu yang yakinnya itu. Yang 4, nah itu yang ragu ya. Maka tadi Nabi katakan buang yang ragu, ambil yang yakin. Yang ragu yang mana? Ya, yang 4 berarti ya. Yang yakin pasti yang 3 gitu. Kita nggak mungkin ragu 3, 4 ya, padahal baru 2 rakaat, nggak mungkin biasanya ya. Kalau kita ragu 3, 4 ya mesti kita ambilnya adalah yang 3. Nah 3 inilah yang dianggap yakin. Pada sisi lain ungkapan hadis ini di kalangan para alim ulama, kalau kita ragu terhadap sesuatu, terhadap angka sholat ya, maka ngambilnya adalah ambil yang sedikit. Berapapun rakaat yang kita ragukan, di antara 2 perkara yang kita ragukan angka-angkanya, maka kita harus ambil yang paling sedikit. Kalau kita ngambil sholatnya sholat 4 rakaat ya, ini udah 1 atau 2 nih ya, udah satu rakaat atau 2 rakaat, wajib ambil 1 itu ya, wajib ngambil 1 rakaat, karena yang 2 rakaat itu dianggap meragukan gitu ya. Begitu seterusnya, 2 atau 3 harus diambil 2, 3 atau 4 maka harus diambil 3. Nah sekarang kalau seandainya sebenarnya kita sudah sholat 4, udah 4 nih, tapi kita ragu, akhirnya terjadi ya pada diri kita, ini sholat 4 atau 3 ya, maka kan harus diambil 3. Walaupun udah 4 tuh ya, walaupun sudah 4 maka harus diambil 3. Nah kan akhirnya jadi 5. Maka sebenarnya 5 itulah yang menjadikan penggenap ya bagi keraguan kita. Dan cara seperti itu, itulah yang dianggap akhirnya mematahkan rencana setan, katanya begitu. Nah yang demikian ini nih bisa terjadi pada orang yang sholat sendirian dan pada imam. Nah kalau sholat sendirian mungkin nggak terlalu membebani orang banyak ya, tidak membebani orang banyak. Nah ini bagaimana kalau jadi imam nih ya? Kalau jadi imam tetap dia harus berprinsip seperti ini ya. Imam ragu 3, 4 begitu kan, maka dia harus mengambil 3 ya, walaupun sudah 4. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya pertama diingatkan oleh makmum ya, pas udah 4 rakaat ya, imam kan mestinya tahiyat, tapi dia ragu ya, maka akhirnya dia kan harus berkeyakinan bahwa sholatnya baru 3 rakaat gitu kan, walaupun 4 nih, 4-nya ragu, maka dia harus diri lagi. Dirinya imam tidak boleh diintervensi oleh makmum. Ingat nih ya, sekali lagi, dirinya imam untuk rakaat yang dia ragu tidak bisa diintervensi oleh makmum dengan cara diingatkan. Ya, makmum di sini mengingatkan subhanallah, sudah ya, sekali diingatkan cukup ya, tapi tidak berpengaruh. Ya, imam tidak boleh dipengaruhi oleh makmum bahwa dia salah misalnya. Dia harus berpendirian saya sholat baru 3 rakaat, walaupun makmum sudah merasakan 4 rakaat. Nah bagaimana sikap makmum? Ya, kalau memang makmum merasa dia sudah yakin 4 rakaat, sudah pilihannya dia tahiyat ya, lalu tunggu sampai imam tadi tahiyat juga ya. Sekali lagi, dia menunggu membaca tahiyat, jangan salam dulu sampai imam tadi tahiyat, lalu kemudian salam, makmum juga ikut salam. Ya, tuh, itu yang pertama.
Yang kedua, kalau imam ragu lalu dia berdiri kembali untuk rakaat yang kelima nih, kita udah tahu benar ini sholat 4 rakaat. Sebagai makmum kayaknya khusyuk nih kita nih, ya kan? Imam yang ragu-ragu, imam harus berdiri berdasarkan keyakinannya. Karena dia ragu 3434, dia pilih 3, dia berdiri. Kita sikap yang kedua boleh, yaitu mufaraqah, memisahkan diri dari imam, tapi harus niat, ya. Di hatinya dilintaskan, saya niat mufaraqah dari imam, gitu aja. Nah, kalau kita sudah niat mufaraqah dari imam, maka kita boleh melangsungkan tahiyat, setelah itu salam. Ya, setelah itu salam. Udah, jangan bikin kegaduhan, ya. Jangan bikin permasalahan, imam dikasih tahu kagak ngerti katanya. Bukan kagak ngerti. Imam memang harus punya prinsip bahwa dia ragu 3 atau 4, dia harus ngambil 3. Makmum yang ingat, ya udah terusin aja, jangan ngikutin imam lagi tuh, ya. Kalau dia udah ingat nih, oh dia udah 4, ya, dia udah 4, udah jangan ngikutin imam, duduk saja terus, nanti tunggu sampai imamnya sama rakaatnya atau sama tahiyatnya, salam bareng-bareng atau niat mufaraqah, ya. Nah, kalau makmum sudah yakin bahwa dia udah 4, udah, ya, begitu tadi polanya, jangan ngikutin imam, ya, boleh nunggu, boleh mufaraqah. Terus kalau sekarang makmumnya juga ragu juga, ya, ternyata makmumnya linglung juga nih 34 tahun. Nah, maka makmum wajib ikut juga dengan imam kalau gitu, ya. Daripada salah, ya kan, lebih baik ikut imam kalau begitu. Walaupun akhirnya antara makmum dengan imam sholatnya menjadi 5 rakaat tuh akhirnya begitu. Kenapa? Makmumnya tidak khusyuk, imamnya juga tidak khusyuk juga, maka harus, ya, ngikutin kondisi imam, ya. Nah, jadi sementara makmum yang lain yang mungkin sadar atau yang mungkin khusyuk, ya sudah terusin saja begitu, ya, tidak boleh, ya, bikin gaduh begitu. Terus imam sudah tidak bisa diintervensi, udah diri, yang rakaat kelima diingetin oleh makmum, turun lagi, batal jadinya, ya, karena dianggap kurang jadinya sholatnya, karena dia tadi kan yakinnya 3, ya kan, yakin ketiga diingetin orang, akhirnya dia duduk lagi, dia dianggap masih sholat 3 rakaat gitu, ya. Yang repotnya gini, kalau imam yang tidak punya prinsip nih, ya, imam tidak punya prinsip. Sekali lagi, imam punya prinsip yang tidak boleh diintervensi oleh makmum. Makmum sholatnya tidak khusyuk, ya, makmum sholatnya tidak khusyuk. Akhirnya baru rakaat ketiga dia udah merasa keempat, dibaca subhanallah. Subhanallah, imamnya benar sebenarnya itu, imamnya benar 4 rakaat, imamnya diri lagi, memang benar 4 rakaat, tapi makmum yang tidak khusyuk teriak di belakangnya subhanallah, imam yang kacau jadinya. Ini subhanallah kenapa nih, ya kan? Nah tuh, kalau dia nggak punya pendirian, akhirnya dilihat makmumnya duduk, dia duduk lagi. Nah itu di situ tuh, ya. Akhirnya yang sholatnya benar 4 rakaat, jadi akhirnya kurang, akhirnya jadi 3 rakaat gara-gara intervensi dari makmum. Maka yang namanya sholat, makmum tidak boleh mengintervensi imam. Kalau udah ngingetin sekali saja cukup, sudah, jangan diingetin lagi, ya. Makmum jalanin atau berdasarkan keyakinannya, imam yakin, imam menjalankan berdasarkan keyakinannya. Terus bagaimana menyatukannya? Imam lanjutkan, makmum tunggu, ya, sampai sama bareng-bareng salam nanti begitu, ya. Maka makmum boleh memberitahukan atau mengingatkan, tapi tidak bisa dijadikan standar bagi imam untuk mengikutinya begitu. Untuk hal-hal yang wajib itu imam tidak boleh ikut kepada makmum, ya. Untuk hal-hal yang sunnah mungkin ada batasan. Contoh tahiyat awal, ya. Tahiyat awal pada setiap rakaat kedua, ya, pada sholat 3 atau 4 mungkin imam lupa, ya. Nah, makmum mungkin mengingatkan. Sekedar mengingatkan silahkan, tetapi kalau makmum, ya, itu sekali lagi tidak boleh mengintervensi keras terhadap imam. Nah, sekarang kalau imam sudah sholat 2 rakaat lalu dia diri, ya, nggak tahiyat awal tuh, ya. Lihat posisi dirinya tuh, si imam harus melihat dirinya.
diingatkan oleh makmum ternyata dia masih dekat dengan posisi duduk, ya, maka dia boleh balik lagi untuk duduk tahiyat awal. Bergerak makmumnya itu belum terlalu tinggi gitu, belum mendekati posisi ruku, ya, baru mau diri, makmum udah ngingetin subhanallah, nah maka balik lagi, ya, karena belum melampaui wilayah mendekati ruku gitu. Tapi kalau imam udah berdiri sampai mendekati ruku lebih, ya, mulai dari ruku ke atas, maka imam diingatkan oleh makmum sekalipun tidak boleh balik ke tempat tahiyat awal, karena tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad dan berdiri itu sudah mendekati hukum wajib, yaitu membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah wajib, sementara membaca tahiyat awal hukumnya sunnah. Tidak boleh membela yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Harus membela yang wajib, apalagi dirinya udah mendekati sempurna begitu, ya. Nah, jadi kalau udah sempurna berdiri jangan balik lagi sekalipun diingatkan oleh makmum, ya. Nah, makmum bagaimana posisinya? Tadi, ya, kalau dia mau terus tahiyat, maka dia harus mufaraqah dari imam, ya. Kalau dia mau terus tahiyat, dia harus mufaraqah dari imam karena gerakannya sudah berbeda. Kalau dia mau tidak mufaraqah, nah silakan ikutin imam, tapi nanti di belakang imam disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, kita kan namanya manusia, ya, sangat memungkinkan kan bisa terjadi lupa sedemikian. Kasus ini juga terjadi pada masa Rasulullah dan Rasulullah juga sedemikian, ya. Itu hadis terkenal dengan, ya, masalah Zulyadain namanya, ya, hadis Zulyadain. Zulyadain itu orang yang berani ngingetin Rasulullah ketika Rasulullah sholat dikatakan sholat zuhur atau sholat asar, ya, ada ragu dari perawi. Maka Rasulullah pada waktu itu sholat baru 2 rakaat, ya, lalu salam, ya, habis salam langsung aja tuh jalan Rasulullah tuh menuju ke sebuah kayu yang ada di masjid. Lalu Rasulullah, ya, menyatukan tangannya lalu tiduran tuh di atas kayu tadi. Jadi kayu tadi itu dianggap buat bantalan begitu sambil rebahan. Terus jamaah masih pada duduk tuh, ya. Ada Abu Bakar, ada Umar, tapi keduanya nggak berani untuk nunggu Rasulullah begitu, ya. Akhirnya sahabat Zulyadain lah yang maju. Ya Rasulullah, anasita am qasarta, katanya. Wahai Rasulullah, engkau lupa atau mengqasar salat? Kata Rasulullah, saya tidak lupa, saya tidak qasar salat Anda kurang, wahai Rasulullah. Tanpa basa-basi Rasulullah langsung maju dan meneruskan salatnya tanpa usolli dari awal lagi. Sahabat yang lain juga begitu, ya, langsung salat mengikuti Rasulullah. Tapi dengan syarat ini kasusnya kasus lupa gitu, ya. Jadi kasus lupa, walaupun katanya tadi itu udah ada teguran, udah ada yang ngomong, bahkan Rasulullah katanya udah berjalan, udah beberapa langkah. Kan mestinya kalau biasanya kan kalau kita melangkah beberapa kali kan batal, ya kan? Tapi karena posisi Rasulullah dalam kondisi lupa menuju ke tempat kayu, mau balik lagi ke tempat posisi pengimaman, kan jalannya berkali-kali, ya. Tapi pada waktu itu Rasulullah tidak membatalkan salatnya dan melanjutkan sisa yang 2 rakaatnya, ya. Nah, setelah itu nanti Rasulullah melaksanakan sujud sahwi. Nah, ini hadis asbabul wurud disunnahkannya sujud sahwi itu seperti itu, ya. Termasuk juga berkaitan dengan yang yakin harus dikerjakan, harus diambil, ya. Yang ragu harus ditinggalkan gitu. Yang keempat, warawat Tirmidzi an Abdurrahman bin Auf. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saha ahadukum fi salatihi, jika salah seorang di antara kalian lupa di dalam salatnya, falam yadri wahidatan shalla amitnatain, ya, apakah lalu dia tidak mengingat, ya, apakah baru 1 rakaat atau sudah 2 rakaat salatnya, falyabin ala wahidah, maka hendaknya dia ngambil
menetapkan yang satu. Fa in lam yatayaqqan sallasnataini am salasan. Jika dia tidak yakin apakah dia salat 2 rakaat atau 3 rakaat, falyabin alat nataini, maka dia harus mengambil yang 2 rakaat. Fa in lam yadri asalatan shalla am arba'an. Kalau dia tidak ingat apakah dia salat sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, falyabin alat salasin, maka dia harus menetapkan yang 3 rakaat. Lalu di belakang wal yasjud sajdataini qabla ayyusallima, dan hendaknya dia sujud 2 kali sujud sebelum dia salam. Ini juga menetapkan kepada kita bahwa kita harus meninggalkan yang ragu dan mengambil yang tidak ragu. Ya, hadis yang kemarin kita jelaskan, dakma yuribuka ila mala yuribuka, dakma yuribuka ila mala yuribuka, ini berkaitan dengan ini juga, ya. Jadi Nabi mengatakan kalau orang baru sholat, ya, lalu lupa, udah 2 atau baru 1 gitu, ya, harus ambil 1. Dan antara 2 dan 3 lupanya, maka harus ambilnya 2. Antara 3 dan 4 harus ambilnya 3. Begitu semua. Pokoknya ngambil yang paling sedikit, ya, untuk sholat itu seperti itu. Maka kemudian apabila dia ragu-ragu seperti itu, untuk menutupi keraguannya atau lupanya, maka dia diminta untuk melaksanakan sujud sahwi, ya, 2 kali sebelum salam. Ya, sesudah selesai pembacaan tahiyat akhir, maka dia sujud kembali 2 kali, diselangi dengan duduk antara 2 sujud. Nah ini, ya, yang sedemikian ini kalau sholat sendiri sekali lagi nih, saya kira aman-aman saja nih, ya. Tapi kalau sholatnya berjamaah, yang lupa adalah imamnya. Ini yang jadi kacau di makmum jadinya kalau begitu, ya. Maka ya imam kalau memang betul-betul sudah ditunjuk jadi imam itu, ya, harus, ya, bisalah kiranya menyelesaikan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pikiran-pikiran yang tidak penting diselesaikan terlebih dahulu, konsentrasi. Bahasa Imam Ghazali itu namanya hudurul qalbi namanya, atau istihdharul qalbi, konsentrasi hati. Kenapa? Perbuatan imam itu berpengaruh kepada perbuatan makmum, gitu masalahnya, ya. Kalau salah sendiri pengaruhnya nggak banyak. Makmum, dia jadi makmum, dia nggak punya tanggung jawab apa-apa. Tapi kalau imam berbuat, maka itu pengaruhnya ada pada makmum. Kalau makmumnya ngerti, nyaman lah, ya. Kalau makmumnya kagak ngerti, nah jadi repot lagi akhirnya kalau begitu, ya. Nah, maka ini perlu kita bangun yang seperti ini supaya kita, ya, kalau sama-sama ngerti semuanya, maka itu sholatnya menjadi benar. Cuma permasalahannya, ya, lupa itu kan ada pada orang, tapi belum tentu ada pada orang lain, ya. Imam lupa, makmumnya belum tentu lupa, ya. Kalau makmum lupa, enak dia ngikutin imam masalahnya, ya, nggak ada permasalahan. Tapi kalau imam lupa, terpengaruh kepada makmum, gitu. Berikutnya adalah dalil akli, dalil logika. Wa huwa annal yaqin aqwa minasyakki, bahwa yakin itu jauh lebih kuat daripada ragu-ragu. Li'anna fil yaqin hukman qat'iyyan jaziman fala yanhadimu bisyakki, ya, karena di dalam keyakinan itu ada hukum yang qat'i, yang pasti, yang tidak bisa digugurkan melalui keraguan. Nah, jadi secara logik, itu secara logika kita, sesuatu yang memang berdasarkan yakin itu lebih kokoh, ya, dibandingkan dengan mendasari sesuatu kepada keraguan. Wah, ini nanti kalau kita belajarnya ke arah tauhid, ke arah perbandingan agama dan lain sebagainya, banyak sekali nih permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Cukuplah kita, ya, masuk ke dalam wilayah agama kita saja dan ibadah kita saja untuk kita perbaiki segala perilaku-perilaku yang mungkin sangat memungkinkan terjadi pada diri kita. Saya berkeyakinan kalau kita sholatnya berjamaah gitu, ya, dan kita jadi makmum, itu yakinlah sholat kita tuh istilahnya nyaman begitu. Kita tidak khusyuk, ya, kita bahkan ragu, itu kagak penting tuh ragunya makmum, ya.
makmum ragu-ragu nih, ini sholat ada 3 atau 4 gitu ya kan. Nggak penting tuh ragunya makmum, karena ada imam. Yang jadi masalah kan yang ragunya imam ya. Jadi kalau makmum mau lupa, mau ragu, nggak dihitung ya. Yang dihitung tuh adalah ragunya dan lupanya imam. Maka kalau kita selagi jadi makmum, mau ragu, mau lupa, mau apa, mau tidak khusyuk, udah nyaman sholat. Makanya diperintahkan untuk sholat berjamaah supaya apapun yang terjadi pada makmum nggak ada masalah, nggak ada dosa makmum yang lupa, ya, nggak ada dosa, nggak ada salah makmum yang ragu, ya, nggak ada hukum, ya, nggak berpengaruh tuh lupanya makmum, ragunya makmum terhadap pelaksanaan sholat, ya. Makmum ragu nih, ini sholat 4 atau 3, nggak ada masalahnya, ya, nggak berpengaruh dia. Nah, dia harus ngikutin imam. Imam mau bagaimana, udah ikutin aja, nyaman sudah. Nah, di sini nih pentingnya kita melaksanakan sholat berjamaah, begitu. Contoh-contoh kaidah yang lain. Man tayaqqana at-taharah wa syakka fil hadas fa innahu yabqa ala hukmi at-taharah. Siapa yang yakin bahwa dia telah bersuci dan ragu akan hadas, maka dia harus menetapkan bahwa dirinya masih dalam keadaan bersuci. Nih, tadi maghrib kita wudu tuh ya. Maghrib kita wudu yakin tuh karena tadi kita udah sholat. Terus kita duduk seperti ini, ya. Kemudian ragu, saya kentut nggak ya tadi ya? Nah, ya, ragu yang seperti itu nggak berpengaruh. Kita memberlakukan hukum yang sholat maghrib tadi bahwa kita tadi sudah berwudu, jadi nggak jadi masalah. Terusin aja. Yang penting kentutnya, batalnya itu diragukan. Kalau kentutnya yakin gitu misalnya, kedengeran suaranya pret, itu mah ya udah yakin kentut kalau begitu, ya kan, yakin batal. Ini ragu dia, saya udah batal belum ya? Nah, berarti belum batal kalau begitu, karena yakin tadi maghrib ambil wudhu tadi. Yang kedua, masyakka fi ihdas salawat hal sallaha aula. Ya, kalau dia ragu apakah ya sudah salat atau belum, ya, wajib alaihi ayyusalliha, maka dia wajib salat. Ya. Lianna salata masykukun fi fi'liha, karena salat diragukan di dalam perbuatannya. Wal aslu annahu lam yusalli, sementara dasarnya dia dinyatakan belum salat. Fala tabra'u dhimmatuhu, maka tidak bebas tanggung jawabnya minha, daripada salat itu, hatta ya'lama annahu sallaha, sampai dia yakin, sampai dia tahu bahwa dia sudah melaksanakannya, ya. Kita tidur misalnya, ya, bangun-bangun udah jam 2 gitu misalnya. Biasanya sih sebenarnya sholat berjamaah nih, ya kan? Ragu nih udah sholat atau belum ya, begitu. Ya, walaupun tadi udah sholat tuh, tapi nih ada ragu nih, tadi saya sholat zuhur belum sih, begitu ya kan? Nggak ada yang diingat tadi siapa yang jadi imam misalnya. Tadi saya jalan ke masjid atau nggak, lupa benar tuh begitu. Nah, yang kayak begini nih harus sholat lagi, ya, karena pada dasarnya dia belum melaksanakan sholat kalau begitu. Ya, jangan ngambil yang sudah, ya. Kalau begitu nanti dianggap belum melaksanakan sholat jadinya. Maka kita harus ngambil yang yakin, yang memang belum terlaksana. Maka katakan fala tabra'u dhimmatuhu minha hatta ya'lama annahu shallaha, belum bebas tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab melaksanakan sholat sampai dia melaksanakan sholatnya. Nah, itu ya. Kaidah yang lainnya, al aslu baqau makana ala makana, ya. Kaidah cabang yaitu segala sesuatu berlaku hukumnya sebagaimana sedia kala. Ya, kita tadi asalnya kita sudah berwudu, ya, lalu ragu-ragu akan hadas, ya, maka yang terjadi, yang diyakini adalah berlakunya berwudu. Sekarang misalnya ada kasus man arada shaum wa kala syakkan fi tulul fajri. Siapa saja yang mau puasa lalu dia makan tapi ragu-ragu tentang datangnya waktu subuh, ya, datangnya fajar. Semalam yatabayan lahu annahu tala. Kemudian tidak menjadi atau tidak ada bukti kejelasan bahwa fajar itu telah terbit. Fasiyamuhu sahihun, maka puasanya adalah sah. Li'annal asla baqaul lail, karena yang dasar adalah masih tetapnya malam. Kita mau puasa nih, puasa apa aja dah pokoknya, puasa Ramadan, puasa sunnah gitu. Seperti sekarang misalnya kalau bapak-bapak menjalani puasa Rajab gitu misalnya, pas bangun, ya, ini udah subuh belum nih, ya kan? Nah,
Kalau begitu terusin aja puasa, ya. Walaupun mungkin baru makan gitu ya kan, baru sahur nih udah subuh atau belum nih, tapi nggak ada bukti-bukti kok nih belum kayak nggak ada subuhnya begitu. Ternyata memang listrik mati gitu ya kan. Padahal sih mungkin sudah subuh tuh ya kan. Tapi karena listrik mati nggak ada beritanya, akhirnya udah makan aja, nyaur aja udah, jam juga nggak ngeliat lagi. Wah udah kalau begitu terusin aja puasa, ya. Sedikit lagi, masyakka hal tawaddu abadal hadas. Siapa yang ragu setelah berwudu kemudian hadas, fahuwa muhdisun, maka dia dianggap orang yang berhadas. Ragu-ragu wudunya, yakin hadasnya, ya. Maaf, yakin kentutnya gitu. Tadi saya wudu enggak? Nah, tapi yakin kentut, ya batal kalau begitu, ya kan? Li'annal asla baqaul hadas, karena yang asal adalah masih berlakunya hadas. Tapi kalau yang tadi yakinnya berwudu, kemudian ragu tentang hadas, maka dia diberlakukan masih adanya berwudu begitu, ya. Nah, inilah pentingnya hadis dakma yuribuka ila mala yuribuka. Ada kasus atau ada kaidah al yakin la yazul bisyakk. Masih banyak kasus-kasus yang kita hadapi, insyaallah nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin.